Assalamualaikum dan selamat datang di Quadrenesia. Ini adalah MG5 EV Station Wagon. Ya, ini adalah mobil listrik yang dimiliki oleh MG dan juga dikenali di Cina sebagai Rowe i5. Ya, mobil ini panjangnya sekitar 4,55 meter, yang itu agak sedikit lebih pendek daripada versi sedannya yang panjangnya sekitar 4,6 meter, wheelbase sekitar 2,6 meter. Ya, karena ini adalah sebuah mobil listrik, jadi dia memang ditenagai dengan motor listrik. Dan ini juga cukup menarik sih, karena kenapa? Karena ini merupakan salah satu upaya daripada MG Indonesia untuk menunjukkan tajinya dalam melakukan elektrifikasi di Indonesia. Ya, sebagai sebuah mobil listrik tentu saja dia dicas ya, dan untuk ngecasnya ini cukup unik karena lokasinya itu di balik logo MG-nya. Ini ada di sini. Ya, dan untuk ngecasnya sendiri kita ambil casannya dulu ya. Itu dicas, dicolok ke sini. Jadi ibarat kata kalau ini hidung, dia lagi swab test gitulah ya. Tapi tidak, ini dia lagi pengisi energi. Seperti itu cara mengecasnya. Tentu saja lampunya sudah LED, dilengkapi DRL, dan memang dia tidak dikasih fog lamp ya. Nah, menurut saya ini adalah salah satu mobil listrik yang punya desain sangat wajar layaknya mobil pada umumnya. Nggak terlalu futuristis seperti mobil listrik pada umumnya seperti Tesla, EQS, dan lain-lain. Ini mobil listrik yang wajar dan menurut saya sangat cocok untuk transisi dari mobil bensin ke listrik. Ya, mobil inilah hebat. Ya, tentu saja dia dilengkapi dengan motor listrik ya. Dan ini dia motor listriknya sendiri bertenaga sekitar 115 kW, yang artinya sekitar 156 PS. Nah, tenaganya itu kemudian didapatkan daripada sebuah baterai yang tenaganya sekitar 50,3 kWh. Nah, itu rentangnya sekitar 380 kilo tuh sekali jalan. Untuk wipernya sendiri dia sudah frameless, dan khasnya mobil yang mungkin dari Inggris gitu ya, atau dari Eropa gitu, dia kasih nomor rangka ditaruh di sini, dicetak. Nah, penampilan mobil ini sendiri memang cukup mewah ya. Kita bisa lihat list chrome-nya itu memanjang mengelilingi jendelanya, dan ini juga cukup rapih. Ya, meskipun MG ini sebetulnya adalah milik SAIC motor dari China, tapi dia juga memiliki kualitas yang bagus, khasnya sebuah mobil Inggris. Nah, untuk bannya sendiri, dia menggunakan Bridgestone Ecopia dengan ukuran 205/60 R16. Rem cakramnya ada di keempat roda dan peleknya baut 5. Ini desainnya bagus sih sebetulnya. Sebuah station wagon dengan desain pelek multi palang seperti ini. Ini sangat bagus. Detailnya juga saya suka sekali karena dia pakai chrome-nya itu memanjang sampai ke belakang gitu. Bagus. Kemudian untuk lampu sennya sendiri dia sudah LED ya. Dilengkapi sunroof. Dan karena dia adalah sebuah station wagon, jadi dia streamline sampai ke belakang desainnya. Nah, dilengkapi wiper belakang yang kecil, dia sudah dilengkapi juga dengan defogger. Ada 3 buah titik sensor di belakang yang desain itu nge-flash ke bumper, jadi ini premium sekali. Lampu belakangnya LED, sangat bagus sekali. Kita buka dulu bagasinya. Tentu saja dia dilengkapi dengan kamera. Bagasinya ini cukup luas. Biasanya kalau mobil listrik itu bagasi belakangnya tuh ditaruh baterai ya, jadinya kesana tuh bagasinya nggak gede-gede banget, tapi ini besar sekali dan juga ngendelep ke dalam. Bahkan masih ada ban serep gitu, meskipun ukurannya temporer kecil gini. Tapi ini perlengkapan yang cukup baik. Dikasih kere juga dan lampu bagasi yang sudah LED. Ini hebat sekali. Bahkan dia tidak lupa secara detail ngasih stiker nomor rangka di sini, supaya kalau Anda buka bagasi, Anda nggak lupa kalau ini adalah nomor rangka mobil Anda. Menutup bagasi masih manual, cukup ditutup aja. Nah, untuk masuk ke mobil ini, akses kilasnya itu dia cukup dimasukin tangan kita aja gitu. Dan ya, interiornya khas MG zaman sekarang ya. Saya nyalakan dulu hazardnya untuk melihat lampu sennya seperti apa.
Lampu sen sendiri dia memang masih bohlam. Kalau kita lihat yang di depannya, dengan lampu sen yang sudah LED untuk di spion, lampu sen di depan dia juga masih bohlam, tapi nggak apa-apa sih. Tampang depan mobil ini, ya benar-benar sangat normal seperti pada mobil pada umumnya. Nggak seperti mobil listrik gitu, Anda nggak akan menyangka kecuali pada saat mobil ini lewat, tidak ada suaranya, Anda akan langsung tahu, ini mobil listrik. Kita masuk dulu ke kabinnya. Untuk door trimnya sendiri, ini kita bisa lihat materialnya plastik keras. Ini cukup padat dan solid, meskipun ini potongan di sini agak kasar ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini dia kasih material kulit sintetis dengan jahitan asli. Handle chrome, pengunci pintu, jendela elektrik. Nah, yang ini dia plastik keras nih. Tapi yang di sini dia pakai kulit sintetis yang bahannya agak sedikit lebih berbeda daripada yang di atas ya. Nah, di bawah sini memang nggak ada cup holder sih ya, tapi bisa untuk botol kecil dan juga beberapa dokumen. Start stop engine, headlamp leveling, dan juga untuk pengaturan spion kita bisa atur di sini. Nah, di sini dia juga dikasih material kulit sintetis nih dengan jahitan asli tentunya. Jok depan masih manual ya untuk driver dan passenger. Kita masuk dulu ke kabinnya. Nah, memang mobil ini materialnya ini didominasi plastik keras. Cuma nggak apa-apa sih. Nah, untuk bagian tengah dia dikasih elemen semacam carbon print gini ya. Ada tweeter dan ada speaker di bawahnya. Hazard kita matikan dulu. Nah, ini adalah meter clusternya. Jadi memang dia full TFT di tengah, sisanya dia dikasih speedometer di kiri dan juga meter baterai di kanan. Setirnya sendiri sudah pakai bahan kulit ya, yang bisa diatur tiltnya saja. Head unit dia sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Kita juga bisa memiliki beberapa pengaturan di sini ya. Contohnya seperti pengaturan volume setting, bahkan bunyi beep beep itu bisa kita atur di sini semuanya. Display time itu kita bisa atur semua di sini. Nah, untuk head unitnya sendiri, ya pengaturannya ya nggak begitu banyak sih. Dan juga untuk mobilnya sendiri kita bisa ngatur comfort and convenience, driving maintenance kita bisa atur di sini. Untuk nyalain matiin stability control itu dia dari layar langsung. Factory setting juga bisa di sini. Ya, lalu kemudian untuk kontrol AC-nya, nah ini dia di bawah sini. Jadi agak tidak umum, biasanya kontrol AC itu di sini-sini ya. Ini ada di bawah sini dan ini lucu sekali. Kita juga bisa ngelihat kontrol AC-nya dari layar ya. Emang sepertinya nggak bisa kontrol AC dari layar. Tapi untuk kontrol AC-nya dari sini. Coba petunjuknya di layar ini semua. Mobil listrik tidak ada transmisi, tapi ini ada pengaturan untuk drivetrain-nya. Jadi maksudnya ya gimana caranya dia biar bisa mundur, netral, jalan, dan masuk ke P, itu semua diatur dari knob ini. Seperti di Grand Carnival, P-nya ditekan, sementara RND-nya dari sini. Ini juga bisa untuk mode berkendara, juga untuk pengaturan baterainya. Kita bisa lihat dari sini ya. Rem parkir sudah elektrik, ada auto hold, cup holder, joknya kulit sintetis semua. Door trim di passenger sama semua. Glove boxnya sudah soft opening, tapi ini plastik semua. Nah, di sini kita bisa lihat sun visor-nya ada cermin dan lampu ya. Sunroof, kemudian juga lampu kabin masih bohlam semua. Dan juga untuk tempat kacamata ini bludurnya halus ini, bikin kacamata kita jadi tidak lecet gitu. Cermin depan day night view manual. Untuk yang driver ini juga dapat cermin dan lampu.
Sunroofnya memang tidak besar-besar banget sih ya, cukup kecil, sekecil punyanya Pajero Sport. Tapi nggak masalah. Untuk hand grip sendiri semuanya model retract sampai ke belakang. Sementara seat beltnya ini sayang sekali nggak bisa diatur tinggi rendahnya ya. Dan airbag mobil ini sepertinya tidak komplit-komplit amat. Dia cuma punya 2 buah airbag di depan, tapi itu tidak masalah. Kemudian setirnya juga dilengkapi dengan audio control dan juga Bluetooth teleponi. Ini juga untuk MID control, wipernya di kanan seperti mobil Eropa, dan juga lampu sennya ada di sebelah kiri. Jadi untuk setir kanannya nggak mendapatkan penyesuaian, cuma nggak apa-apa karena di Inggris rata-rata juga kayak begitu sih. Lampunya juga sudah auto ya. Dan untuk cruise control sendiri, sepertinya dia tidak dilengkapi cruise control ya. Biasanya MG naruh cruise control tuasa di belakang sendiri. Ups, saya ralat, dia ada cruise control di sini. Jadi memang cruise controlnya MG ini agak nyempil gitu ya, pakai tuas di sini. Cuma sayangnya cruise controlnya belum adaptif. Nah, untuk bagian konsol di sini bisa kita buka pakai magnet ya dia. Sekarang kita masuk ke kabin belakang dari MG5 EV. Ya, untuk bagian door trimnya masih sama ya, plastik keras. Lalu kemudian di sini kulit sintetis, plastik keras lagi, lalu kulit sintetis yang grade-nya berbeda tapi lebih empuk. Nah, di sini dikasih plastik yang cukup halus untuk dipegang. Cuma hati-hati, pastikan Anda memotong kuku Anda sebelum megang ini, karena ini bisa ditakutkan akan tergores. Handle-nya chrome. Kita masuk ke belakang ya. Di belakang dia dikasih kantongan yang jahitannya cukup rapi sekali. Kita tutup pintunya. Untuk layout dashboardnya bentuknya seperti ini. Nah, ini rapih sekali dan juga cukup keren ya. Di beberapa negara mobil ini jadi taksi loh, tapi tetap kelihatan mewah gitu loh. Legroom belakang cukup luas sih saya bisa bilang. Sayangnya dia nggak dikasih AC belakang, tapi dikasih tempat buat naruh gundu, permen, atau HP gitu. Lampu belakang masih bohlam. Kita dikasih akomodasi berupa armrest dan 2 buah cup holder. Duduknya sendiri di belakang dia dikasih Isofix, dan juga ini posisinya agak mirip duduk di sedan, tapi dengan tambahan bagasi yang cukup besar di belakang. Ya, mobil ini bisa jalan 380 km sekali ngecas dengan baterai 50,3 kWh-nya. Menurut Anda, apakah mobil ini bisa jadi solusi yang tepat bagi peralihan ke mobil listrik dari mobil bensin? Menurut saya, apabila mobil ini dikasih ke price range yang cukup bagus, mungkin lebih murah daripada Hyundai Ioniq ataupun Kona EV, mungkin di rentang harga 400 jutaan, mungkin mobil ini akan bisa menjadi pilihan mobil listrik yang cukup worth it dan terbaik untuk masyarakat Indonesia saat ini. Tentunya kalau didampingi dengan support yang terus berkembang daripada MG ya. Saya harap untuk masa depannya MG di Indonesia, mungkin dia bisa lebih memperbanyak dealernya dan juga supportnya. Meskipun mobil listrik itu minim perawatan, tapi ya juga perlu ada itulah tanggung jawab dealer untuk mendirikan banyak after sales gitulah, biar masyarakat jadi lebih tentram. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah kalau Anda belum, komenlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.